Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Iliin Azrufa Hidawati, absen 18, dan teman saya Ratna Duhita, absen 30. Di sini kami akan menjelaskan tentang Kerajaan Mataram di era Hamengkubuwono. Sri Sultan Hamengkubuwono I lahir di Kartasura pada tanggal 6 Agustus 1717 dan meninggal di Yogyakarta pada tanggal 24 Maret 1792 pada umur 74 tahun. Sri Sultan Hamengkubuwono I merupakan pendiri sekaligus raja pertama di Kesultanan Yogyakarta yang memerintah pada tahun 1755 sampai 1792. Dikenal dengan nama Pangeran Mangkubumi, pendiri dan pembangun Yogyakarta ini lahir pada tanggal 6 Agustus 1717 dengan nama Bandera Raden Mas atau PRM Sujono. Pangeran Mangkubumi merupakan putra dari Sunan Amangkurat IV melalui garwa selir yang bernama Mas Ayu Tejawati. Pada era 1740 merupakan masa-masa terberat bagi bumi Mataram. Pemberontakan merajalela dimulai dari Geger Pacina yang dipimpin oleh Sunan Kuning yang dibantu oleh Pangeran Sambernyawa, hingga gerakan-gerakan sporadis yang dipimpin oleh Pangeran Sambernyawa sendiri pada hari-hari selanjutnya. Akibatnya, keraton harus berpindah dari Kartasura ke Surakarta pada tanggal 17 Februari 1745. Untuk memadamkan pemberontakan Sambernyawa, Raja Mataram saat itu, Susuhunan Pakubuwono II mengadakan sayembara yang disambut dan dimenangkan oleh Mangkubumi. Pangeran Mangkubumi kemudian bermaksud mengendalikan pesisir utara Jawa sebagai langkah strategis untuk mengurangi pengaruh VOC di bumi Mataram. Akan tetapi, akibat pengkhianatan dan kecurangan yang dilakukan oleh Patih Pringgoloyo yang didukung oleh VOC, langkah Pangeran Mangkubumi menemui jalan buntu. Atas dasar peristiwa tersebut, Pangeran Mangkubumi kemudian memutuskan untuk keluar dari lingkup istana dan memulai serangan terbuka terhadap VOC. Keputusan tersebut menuai dukungan dari Pangeran Sambernyawa. Bersama Sambernyawa, Pangeran Mangkubumi berhasil membebaskan beberapa daerah dari cengkraman VOC. Di sisi lain, pada akhir tahun 1749, kondisi Pakubuwono II semakin menurun. Belanda memanfaatkan kondisi ini sehingga muncul traktat yang berisi penyerahan Kerajaan Mataram seluruhnya terhadap VOC pada tanggal 16 Desember 1749. Hanya berselang hari, kemudian Pakubuwono II dinyatakan wafat dan kemudian digantikan oleh putranya, yaitu Pakubuwono III. Mengetahui adanya keputusan tersebut, Pangeran Mangkubumi dan Sambernyawa semakin sengit bertempur. Akibatnya, garis depan VOC terdesak dan pasukan banyak yang tewas. Hanya dalam hitungan bulan, hampir seluruh wilayah Kerajaan Mataram sudah berada di bawah kekuasaan Pangeran Mangkubumi. Pada tanggal 23 September 1754, pertemuan antara Harting dengan Pangeran Mangkubumi membuahkan hasil. Kesepakatan yang diperoleh merupakan rancangan awal perjanjian yang dikenal sebagai Palihan Nagari. Hasil kesepakatan ini disampaikan kepada Gubernur Jenderal dan Pakubuwono III. Kata sepakat dari Pakubuwono III diperoleh pada tanggal 4 November 1754. Kemudian, bukti-bukti kesepakatan tersebut dituangkan ke dalam naskah Perjanjian Giyanti. Pada tanggal 3 November 2006, sebuah negara non-kerajaan yang proses kelahirannya sangat lekat dengan keturunan beliau akan menganugerahi Sri Sultan Hamengkubuwono I sebagai pahlawan nasional atas jasa-jasa dalam memperjuangkan jati diri bangsa. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.